Ya, nasab yang bersambung kepada Rasulullah SAW, maka nasab ini nih yang bersambung kepada Rasulullah ini nih, tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya. Harusnya kalau mau bicara masalah keutamaan begini, itu bukan kita orang yang berkata, harusnya para ustaz, harusnya para kiai. Lah kalau nggak harusnya ente, kok ente tuju terus ceramah. Nasab. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, video sekaitan dengan Habib atau Habaib di Indonesia. Tetapi untuk kali ini Bahar Smith itu tidak bisa lagi berkutik apa-apa, dan bisa-bisa Bahar Smith akan gulung tikar dan pulang ke Manado, sahabat-sahabat. Dan mungkin dia akan bertapa dan diobrak-abrik oleh TIJ, kemudian ada Syekh Zulfikar, dan betul-betul ini memukul mereka yang sering tidak atas nama Habib tetapi tidak memperlihatkan perilaku sebagai surya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa videonya sahabat-sahabat? Tolong jangan di skip video ini karena ini sangat penting untuk pencerahan bagi kita semua. Mari kita lihat videonya. Ya, nasab yang bersambung kepada Rasulullah SAW, maka nasab ini nih yang bersambung kepada Rasulullah ini nih, tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya. Harusnya kalau mau bicara masalah keutamaan begini, itu bukan kita orang yang berkata, harusnya para ustaz, harusnya para kiai. Lah kalau nggak harusnya ente, kok ente tuju terus ceramah. Nasab. Saya cucu Nabi. Kalau seharusnya itu, kenapa lu masih ngomong? Emang ya. Sebab kalau kita orang yang ngomong, nanti disangkanya, oh Habib itu sombong, oh ngebanggain nasab. Iyalah, lu bukan masalah ngomong ilmu doang, memang lu ngebanggain diri lu. Mana sih? Aduh, lu yang setiap hari kalau bahas, kalau ceramah selalu keunggulan. Yang dimaksud di situ keunggulan lu. Karena yang Anda ngomongin fakta, kebenaran sesuai surat Robito dan surat Nagoba. Oh, bohong ente. Surat Robito, surat dari Robitoh Alawiyah itu tidak mengatakan kalau Wali Songo itu terputus. Bin Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Akbar Arab Alizal Abidin. Beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo ini hingga ke bawah. Berhenti kepada Abdul Malik. Ya. Saya bagi tahu di sini. Betul. Saya tunjukkan di sini. Saya tunjukkan di sini. Dia maksudnya Sayyid Ali Zainal Abidin bin Abdullah Al-Awsat bin Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Akbar Al-Idrus bin Abdullah Al-Akbar Al-Idrus Ibn Aibaka Syekar Ibn Segar Muhammad Radha Insya'an. Beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo hingga ke bawah sini. Beliau menghentikan penulisan nasab hingga ke Abdul Malik. Abdul Malik itu Azmat Khan. Generasi ke-18 dari Rasulullah. Oke. Yang ini tidak pernah dituliskan. Ana bilang Azamat Khan yang sekarang nggak ada. Siapa bilang? Robito mengakui Azamat Khan. Kalau ada keturunannya, kenapa nggak ada? Lu ada nggak? Kesambung nggak? Beliau menghentikan penulisan nasab hingga ke Abdul Malik. Abdul Malik itu Azmat Khan. Generasi ke-18 dari Rasulullah. Oke. Yang ini tidak pernah dituliskan. Berdasarkan surat edaran Robito dan Nagoba. Nggak dibilang oleh Robito bahwa Azamat Khan sekarang nggak ada. Yang dibilang sama Robito, mereka punya nasab Wali Songo, hanya sampai Wali Songo saja. Nasab setelah Wali Songo itu anak cucunya, keturunannya nggak ada data sama Robito. Nggak ada, dibilang nggak ada sekarang keturunan Azamat Khan, nggak ada dibilang gitu Robito. Lu fitnah Robito lu.
saya bagi lihat いやいや要するにハドラマウトの方ではアブドゥルマリクまでしか書いてない、だからインドに行ったってところまでしかやっぱないんですよね。Tapi siapa yang menghubung Said Abdul Malik kan Wali Songo? Iya, jadi para ahli sejarah bukan an-nasabah. Para ahli sejarah bukan an-nasabah. Para ahli sejarah mengatakan kemungkinan mereka ini bersambung ke sini. Sehingga ahli sejarah menuliskan dan menyambungkan kepada Abdul Malik. Dan Wali Songo adalah keluarga Ba'alawi, Dzurriyyah Alwi Amul Faqih, itu sumbernya dari Vandenberg. Nah, ini nih orangnya, Vandenberg. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Nah, ini biar Al-Quran saja yang bicara. Vandenberg ini bukan cuma orang fasik, tapi kafir, orientalis. Dia memang tugasnya ya merusak Islam. Ada Abdul Malik. Ada Abdul Malik. Ya. Lahu agaba. Dia Azmat Khan. Azmat Khan. Ya. Jadi hanya terhenti pada sini saja. Lalu bagaimana menurut Pak Yai sendiri hukum bergelar Habib, Pak Yai? Kalau gelar ini akan menjadikan dirinya sombong, merasa lebih hebat daripada orang lain, kemudian angkuh, termasuk tafakhur bil ansab yang sangat dicacat oleh agama Islam, dan termasuk Ubayyah al-Jahiliyah. Imat bilang habaib Indonesia nggak ada, Sayyidina Ubaidillah itu nggak ada, Ahmad Al-Muhajir nggak punya anak. Berarti kan dia menafikan Wali Songo. Yang harusnya lebih marah siapa? Ana atau yang ngaku-ngaku cucu Wali Songo? Wali Songo bukan ke sana nasabnya. Itu versi kalian. Kalau versi yang sudah maklum di Indonesia, Wali Songo nggak tertaut ke sana. Bukan dari Yaman, dari Maroko, dari Irak, dari Syria. Mana sih ente? Lagi-lagi klaim. Harusnya kalian yang ngaku cucu Wali Songo. Tapi kenapa pertanyaannya? Lalu bilang cucu Wali Songo udah nggak ada, udah terputus. Kok kalian yang seharusnya kalian cucu Wali Songo? Kan lu menafikan. Memang ini anak Manado satu ini. Yang memasukkan Wali Songo ke dalam struktur galur nasab Ba'alawi itu bukan ahli nasab, tapi ahli sejarah. Siapa ahli sejarah yang dimaksud? Vandenberg. Sanadnya dari Tompir. Siapa Vandenberg itu? Belanda. Beratus-ratus tahun setelah Wali Songo wafat, itu baru datang Ba'alawi. Para ahli sejarah, bukan an-nasabah. Para ahli sejarah mengatakan kemungkinan mereka ini bersambung ke sini. Sehingga ahli sejarah menuliskan dan menyambungkan kepada Abdul Malik. Dan hanya ditulis sampai Abdul Malik. Abdul Malik ke bawah nggak ditulis. Tapi di monogram silsilah yang ditulis oleh Robito Alawiyah itu ditulis. Tapi di sisi lain ada yang mengatakan tidak punya data Wali Songo. Jadi Mr. Arai, semua ahli nasab termasuk Ali bin Ja'far tidak pernah menambahkan nasab ini hingga ke Wali Songo. Jadi beliau tidak tambah. Tidak tambah. Ya. Jadi dari mulai Abdullah Al-Awsat, Abdullah Ali Zain Abidin ini meninggal tahun 1041. 1041. Saya tunjukkan Ali Zain Abidin. Ini Ali Zain Abidin. 1041 Hijri. Hijri. Oke. Zain Abidin. Nah. Zain Nasabah. Zain Abidin Ali. Itu kan penjajah itu berapa ratus tahun di Indonesia, itu Belanda itu. Itu biang keladinya itu yang merusak semua informasi soal sejarah Wali Songo. Banyak sejarah yang dirancukan, dikacaukan oleh penjajah. Kenapa kok mereka nggak marah? Justru ke anak ngomong ini petentang ya Allah ya Rabbi.
Kalau nggak betantang petenteng bukan lu namanya. Lu kerja lu kan betantang petenteng, har, sok tahu. Berarti huwahumahum, mungkin ada skenario di balik itu. Udah mulai halus skenario. Bilang aja lu salah ngomong, asal monyong. Skenario. Lu kebanyakan skenario, drama terus. Profesor Dr. Christian Sonohogranya ini memiliki nama Islam ketika beliau berpura-pura menjadi ulama ketika masuk ke Aceh dan juga Batavia dan segala wilayah yang ada di Nusantara, Syekh Abdul Ghaffar. Cuman sekarang kita ada orang baru. Kalau menurut saya sih, walaupun saya tidak percaya dengan reinkarnasi, seolah-olah seperti reinkarnasi ya. Kalau nggak ngingkar ya nggak makan nasi. Snok Bahar Gronje. Ini udah bodoh, goblok, tolol, sok pintar, padahal goblok, padahal bodoh, padahal tolol. Kalau bedanya dengan Sonohogronyo, orang Eropa seolah-olah menjadi orang pribumi. Kalau yang ini beda lagi, orang pribumi seolah-olah merasa Eropa. Kalau Sonohogronyo rambutnya dihitam-hitamkan, alisnya dihitam-hitamkan, jenggotnya dihitam-hitamkan supaya kelihatan seperti pribumi dan bisa berbaur. Kalau Bahar Gronyo, dia memirang-mirangkan. Yang memberikan sumber sejarah siapa? Ada nama Snok Hurgunje. Nah, ya. Ada Vandenberg. Ada apa lagi tuh? Nah, ini semua pemalsu sejarah semua ini. Termasuk nasabnya Wali Songo dipalsukan sama mereka. Ya karena perang lah, Beb. Ini sudah dari zaman dulu. Kalau ngaku sebagai zuriyahnya Wali Songo, ngaku ulama, ditangkap, dibunuh. Beda sama Njit Nyantum. Njit Nyantum itu kan teman akrabnya Senok Hurgonye, sahabat baik Mufti Batavia. Dibayar tiap bulan 100 gulden sama Belanda, sepertujuh gajinya Senok Hurgonye. Ya harusnya kan lebih marahnya ke Imad dong, karena Wali Songo berarti nggak dianggap. Berarti Wali Songo nggak dianggap sama Imad. Ini narasi provokasi. Ingat, narasi provokasi. Nah, itu tadi videonya, sahabat-sahabat. Silahkan sahabat-sahabat melihat dan mendengarkan seperti apa penjelasannya dan seperti apa respon yang begitu menohok. Akhirnya saya kira ini akan membuat si Bahar Smith itu tidak bisa berkutik apa-apa sekaitan dengan informasi atau data yang ada, sahabat-sahabat. Mulai dari proses misalnya orang Yaman, seperti apa si Utsman bin Yahya yang dia agung-agungkan, dan seperti apa sebenarnya Ba'alawi yang menuliskan sejarah, dan siapa yang menuliskan sejarah, siapa yang mempresetkan sejarah, sahabat-sahabat. Dan kita sudah tahu semuanya, dan saya kira ini adalah pembelajaran untuk kita semua, bahwa untuk mempercayai atau informasi yang belum pasti dan banyak sekali pengaruh-pengaruh orang barat ini, itu kita tidak seharusnya mudah percaya dengan apa yang mereka sampaikan, sahabat-sahabat. Nah, saya kira itu, sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Silahkan komen di video ini seperti apa respon dan tanggapannya, sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.